Insyaallah kita mulai kajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan satu program kajian online bersama Ustadz Haji Kamrizal Syafri LCMA dengan tema kajian kita pagi ini yaitu menjaga stabilitas ruhiyah di masa pandemi. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kami sampaikan kepada teman-teman yang hadir, para pemirsa, permohonan maaf sebesar-besarnya karena sebelumnya kita jadwalkan kajian ini dilaksanakan live dari YouTube, kan tetapi karena ada satu kendala teknis maka terpaksa kita alihkan ke Facebook. Semoga ini tidak mengurangi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sama-sama tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini kita berada dalam kondisi yang tidak biasa. Ya, kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana semua aktivitas kita berubah total dan termasuk juga aktivitas ibadah kita banyak yang akhirnya harus dilakukan penyesuaian, apakah itu ibadah yang sifatnya personal ataupun ibadah yang sifatnya kolektif atau jama'i. Nah, kondisi seperti ini mungkin berpengaruh terhadap kualitas ruhiyah kita sebagai seorang muslim. Misalnya pada masa diterapkannya PSBB beberapa bulan yang lalu, kita sampai harus mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian sholat wajib yang 5 waktu tidak bisa kita laksanakan berjamaah di masjid. Begitu juga kajian-kajian taklim tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasa di masjid berkumpul, dan termasuk juga kita tidak bisa iktikaf atau melaksanakan mabit atau yang semacamnya yang biasanya kita laksanakan agenda-agenda atau aktivitas ibadah ini dalam rangka meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Nah, pandemi yang berkepanjangan ini yang tidak bisa kita prediksi sampai kapan berlangsung, kapan berakhirnya, tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja mempengaruhi kondisi ruhiyah atau keimanan kita. Kita harus menyiasati bagaimana kita bisa tetap beribadah dengan maksimal, beramal dengan maksimal, kondisi ruhiyah kita tetap stabil, terjaga, dan bahkan relatif meningkat meskipun dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita dalam kajian online pada pagi hari ini bersama Al-Ustadz Haji Kamrizal Syafri LCMA. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan siaran ini, silakan nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan atau feedback terhadap materi kajian kita, bisa menyampaikan pertanyaan melalui WA, WhatsApp, karena kita tidak bisa cek komentar langsung. Atau bisa di sini, Ustaz? Bisa cek komentar. Nanti supaya lebih mudah mungkin teman-teman bisa langsung kirim pertanyaan lewat WA. Silakan dicatat nomornya 0811 atau ke nomornya. Oh, boleh. Nah, ke nomor 0897 46 62 047. Sekali lagi, silakan dicatat nomor WA-nya 0897 46 62 047. Ya. Atau bagi yang mau menyampaikan pertanyaan lewat komentar juga boleh. Nanti insyaallah akan ada panitia yang akan mencatat pertanyaan kemudian mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang sudah kita sediakan tadi. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu kita, langsung saja kita berikan
kesempatan kepada Al-Ustadz untuk memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanika. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin, berangkat dari keyakinan bahawa apapun yang terjadi kalau dialami oleh orang beriman itu pasti muaranya adalah kebaikan. Allah mengasihi dan menyayangi hambanya dalam berbagai bentuknya. Ketika Allah menyayangi hambanya, biasanya Allah kasih. Tapi ketika Allah tidak mengasihinya, itu juga karena sayang. Allah menyayangi hambanya, diberi oleh Allah nikmat. Tapi ketika Allah beri dia musibah, itu juga karena sayang. Karena itu maka alhamdulillah ala kulli hal, apapun kondisinya, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahkan di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat mungkin sebagian orang diliput oleh kekhawatiran, kecemasan dan ancaman apa yang akan terjadi ke depan, termasuk di antara ancaman resesi ekonomi, tapi seorang mukmin tetap berada pada stabilitas keyakinan ruhiyah yang tinggi idealnya. Nanti kalau kita lihat nanti ada yang tidak begitu, nanti kita lihat solusinya. Kenapa mukmin yakin bahwa ini ada yang mengatur, ada yang mengontrol, dan tidak mungkin luput sedikit pun dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur padanya, besarkan dia, sucikan dia, minta padanya, juga kembalikan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan kalimah ini, memperbanyaknya, merutinkannya sampai automatically menjadi kebiasaan kita yang ketika tidak kita kerjakan, kita justru merasa ada yang kurang. Kita ada merasa kerinduan mendalam. Kalau itu muncul, berarti kita sudah memiliki cinta pada beliau. Tinggal kita perdalam, kita perkuat. Kenapa? Karena modal kita sebenarnya untuk bisa bersama beliau di dalam syurga adalah cinta ini. Karena beliau pernah memberi semacam kabar gembira kepada para sahabat, dan itu artinya juga kabar gembira kepada kita umatnya, almar'u ma'a man ahabba, bahwa nanti seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Nah, kalau kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cinta itu betul dan cinta itu berbalas, insyaallah kita akan bersama beliau nanti di surga. Hadis ini yang paling menggembirakan Anas bin Malik dan para sahabat yang lain. Karena kalau kita andalkan amal kita untuk bisa bersama beliau, rasanya kecil kemungkinan kita bisa menyamai, apalagi melebihi amalan yang beliau kerjakan. Keikhlasannya, jumlahnya, nominalnya, kualitasnya, kuantitasnya, rasanya kita jauh, tak seujung kuku dibanding beliau. Kalau andalan kita amal, rasanya kita tidak atau nyaris tidak punya kesempatan untuk bersama beliau. Tapi beliau memberi satu kabar gembira bahwa rasa cinta yang mendalam pada beliau itu adalah tiket untuk bisa bersama beliau di syurga. Awali dengan memperbanyak kalimat selawat, lalu lanjutkan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Rekan-rekan pemirsa kaum muslimin yang Allah muliakan, insyaallah kita akan diskusi beberapa waktu ke depan terkait menjaga stabilitas ruhiyah di masa pandemi. Barangkali kajian ini sudah yang kesekian kita dengar dari berbagai narasumber, dengan berbagai kajian-kajian dari berbagai sudut pandang. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk selalu menggali lagi dan menggali lagi, sehingga kita makin kaya dengan
hikmah-hikmah, dengan ibrah-ibrah, sehingga akhirnya memang nantinya ruhiyah kita itu sudah sangat siap, tidak lagi menjadi galau, tenang, tidak cemas berlebihan. Nah, kalau ini kita miliki, berarti ada indikasi ruhiyah kita sudah stabil. Tapi kalau kita masih galau, masih cemas, masih khawatir, masih apalagi masih sampai pada taraf putus asa, nyaris tak punya harapan, dan ini adalah bahaya bagi seorang muslim, berarti memang kita perlu dan sangat perlu untuk mencari tahu cara dan kiat untuk menstabilkan ruhiyah kita. Pemirsa kaum muslimin yang Allah muliakan, pertama, indikasi ketidakstabilan itu ada pada ketidaktenangan. Kalau dalam ibadah, ada pada ketidakkhusyuan. Kalau dalam bentuk tidur kita nggak nyaman dan nggak nyenyak. Dalam bentuk perilaku kita emosional, temperamen. Dalam bentuk yang lain kita kadang-kadang sedih, tapi nggak jelas kenapa sedihnya. Galau dan nggak tahu apa sebabnya. Dan tidak jarang kita akhirnya ketakutan, paranoid yang kadang untuk hal-hal yang sangat sederhana. Ada indikasi kita sebenarnya sedang sakit. Nah, jadi kalau kita punya rasa itu, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, rasa galau, apalagi putus asa, lalu berakibat pada downnya semangat kerja, bahkan downnya semangat ibadah dan sebagainya, ini bisa kita katakan ruh kita sedang kering atau ruh kita sedang tidak stabil. Kalau ini fenomena ini jelas kita saksikan ya, bahwa apakah kita merasakan, masing-masing kita pasti punya jawabannya. Tapi kita menyaksikan dari hari ke hari bagaimana keluhan-keluhan orang di medsos, bagaimana curhat orang yang kita dengar hampir setiap hari. Bahkan tidak jarang kita dengar ada yang bunuh diri, bahkan ada yang bunuh diri sekeluarga dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa? Panik dengan kondisi ini, panik dengan ekonomi, panik dengan kehidupan yang nggak jelas, apalagi ada PHK besar-besaran, belajar tidak normal, ibadah bahkan juga tidak normal, nggak bisa ke masjid seperti biasa, nggak bisa silaturahmi, dan ini berlangsung sudah lama. Yang bikin kita atau sebagian dari kita khawatir dan nyaris pada tingkat stres atau putus asa adalah nggak tahu entah sampai kapan ini terjadi. Apakah selesai tahun ini atau tahun depan, nggak tahu, misteri. Nah, yang begini mesti kita antisipasi setidak-tidaknya dengan mendiskusikan hal ini. Kalau kita masuk kepada apa penyebab semuanya ini, apakah penyebabnya adalah pandemi, jadi bahwa semua kejadian ini, rasa stres, rasa galau, bahkan putus asa atau bunuh diri, emosi yang nggak stabil, kriminalitas yang meninggi, benarkah kambing hitamnya adalah pandemi COVID-19 ini? Kalau ini tertuduhnya, faktanya tidak semua orang stres. Semua orang mengalaminya, melihatnya, mendengarnya. Tapi ada yang tenang, tetap stabil, tetap kokoh ruhiyahnya, tetap optimis dia menatap hari-harinya. Walaupun ada yang lain yang pesimis, yang gelisah dan sebagainya. Berarti kalau semua orang terkena pandemi ini, harusnya kalau dia tertuduhnya, semua orang mengalami masalah yang tadi, stres, ketakutan, kecemasan. Tapi ternyata tidak semua. Kalau pandemi ini penyebabnya, berarti selesai pandemi ini kita akan stabil. Belum tentu juga. Dulu sebelum pandemi datang, kan juga ada kecemasan-kecemasan, ruhiyah yang nggak stabil. Pemicunya bisa kita katakan pandemi, tapi hakikinya sebenarnya penyebabnya bukan pandemi saja, atau bukan pandemi faktor utamanya. Karena bagi orang yang beriman, kasus pandemi ini betul mengkhawatirkan, tapi tidak mengganggu stabilitas iman. Dia pasti sedih dan khawatir, tapi tidak sampai pada tingkat dia kehilangan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka mari kita lihat, kasus pandemi ini kan bukan kasus pertama. Bahkan di zaman terbaik dulu juga pernah ada kasus wabah yang mematikan, puluhan ribu juga meninggal di zaman Umar bin Khattab. Bahkan sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah
meninggal di situ karena kasus taun, penyakit menular juga, dahsyat juga akibatnya. Di kasus-kasus begini bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Bentuknya aja berbeda-beda. Ada pandemi, ada penyakit menular, ada dulu namanya flu burung dan sebagainya. Dan kedepannya entah apa lagi yang terjadi. Nah, berarti kita menyiapkan stabilitas ruhiyah kita bukan karena pandemi saja. Untuk pandemi iya, tapi untuk kedepannya dalam menatap kehidupan. Pertanyaannya adalah kenapa ada yang stabil, tetap optimis, lalu kenapa ada yang tetap yang kemudian ruhiyah hanya bermasalah dan sebagainya. Pertama, rekan-rekan dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa ruhiyah ini kan gambaran dari ruh, jasadiyah gambaran dari jasad. Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur utama, ruh dan jasad. Jasad ini yang kelihatan, yang zahir, materi ini. Sedangkan ruh, itulah jiwa kita. Kalau jasad berasal dari materi, dari tanah, dari air mani dan sebagainya, ruh berasal dari Allah. Allah yang tiupkan. Karena itu maka dua unsur utama manusia ini masing-masingnya ada tuntutannya. Katakanlah ada makanannya. Kalau makanan jasad bermasalah, timbul penyakit. Kalau komposisi gizi kita tidak seimbang, ada persoalan pada fisik. Tapi kalau ruh yang bermasalah, makanannya tidak memadai, gizinya, asupannya tidak cukup, ada juga penyakitnya, penyakit hati namanya, penyakit jiwa. Jadi kalau babnya tidak tenang, gelisah, resah, emosional, temperamen, tidak takut dengan dosa dan segala macam, berarti yang bermasalah adalah ruh. Ruh bermasalah karena asupannya juga bermasalah. Kalau jasad sakit, berarti masalahnya bisa pada masalah-masalah makanan, masalah fisik dan segala macam, materi dan seterusnya. Oke, kalau begitu, bagaimana cara kita untuk mencoba mengantisipasinya? Ini fakta, ini fenomena dan terjadi. Mungkin terjadi pada orang lain, pada keluarga kita, juga pada kita. Ada yang kurang, ada yang tidak stabil, dan itu adalah unsur paling penting pada diri manusia, yaitu ruh. Kalau sakit-sakit jasad ini semaksimal sakit, dia akan selesai dengan datangnya kematian. Penyakit apapun, separah apapun, dia akan selesai dengan datangnya kematian. Tapi kalau penyakit rohani, dia justru bermasalah sejak sekarang, dan bahaya paling besar dari penyakit rohani ini justru dimulai setelah datangnya kematian. Kalau penyakit fisik, begitu kita mati selesai, dikubur. Tapi penyakit rohani, kalau ini yang bermasalah, di dunia kita sudah merasakan sedikit dari efek-efeknya, tapi bahaya terbesarnya justru akan dirasakan pasca kematian. Setelah kematianlah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang emosional, orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang tidak beribadah dan segala macam ini akan memulai merasakan akibat. Lalu kita ambil sederhana sudah kata kunci untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya. Mungkin narasumber yang lain sudah memberikan beberapa kiat-kiat. 3 saja. Pertama, ilmu, iman, dan amal. Kalau kita pastikan 3 kunci ini kita miliki, insya Allah. Nanti ada tanya jawab ya. Insya Allah. Kita mulai dari ilmu. Jadi memang kita mesti punya ilmu tentang apa yang terjadi ini. Jadi kalau terkait pandemi ini, kita benar-benar harus punya pemahaman yang memadai. COVID-19 ini sebenarnya apa? Apa yang dimaksud dengan pemahaman yang memadai? Pemahaman yang berlandaskan kepada keterangan pakar dan ahli. Bukan info-info yang beredar di media. Tak jelas siapa sumbernya, tak jelas siapa penulisnya, yang men-share-nya, yang postingnya, dan bahkan lebih tak jelas kapasitasnya apa. Benarkah dia berkompeten menyampaikan berita itu, menyampaikan analisa itu dan sebagainya. Sehingga
Kalau kita tidak memiliki basis ilmu yang cukup tentang pandemi, wajar saja kita ketakutan berlebihan, melewati porsi. Kenapa? Karena memang berita-berita, media-media tentang pandemi ini banyak berseliweran. Ada yang mengatakan ini adalah konspirasi, ada yang mengatakan ini adalah fakta, ini adalah nyata dan segala macam, ini penyebabnya. Ada mengatakan nggak usah takut, nggak usah pakai masker, nggak usah segala macam. Semua berita-berita ini membuat kita bingung nih, yang benar yang mana. Jadi hoax tentang ini sangat banyak bertebaran, dan kita mengkonsumsinya hampir setiap hari, sehingga ketakutan kita sering tidak beralasan. Karena apa? Sumber informasinya juga tidak capable. Maka budaya Islam dalam bab-bab ilmu pengetahuan mesti kita miliki. Banyak membaca plus tabayun. Pastikan yang kita baca itu yang benar. Memastikannya apa? Dia tidak hoax. Apa inti dari berita hoax? Nggak jelas siapa sumbernya, nggak jelas dari mana datangnya, dan nggak jelas ini berdasarkan apa. Tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi kalau untuk terkait pandemi ini, pastikan yang kita dengar adalah para pakar yang berkompeten dalam bidang itu yang menjelaskannya. Itu tentang pandemi. Yang kedua, kita juga mesti punya pengetahuan yang memadai terkait hakikat ruh itu sendiri. Ruh itu apa? Apa makanannya? Apa gejala-gejalanya? Berarti jadi tidak ada pilihan. Kita mesti memahami diri kita. Kalau kita pahami diri kita, kita pahami pandemi apa, nanti kita tahu kalau ini masalahnya begini cara menghadapinya. Berarti bertanya kepada yang ahli, terus juga rajin ngaji kayak gini, diskusikan menurut pendapat para ahli agama ini apa ini, ditinjau dari sisi Al-Quran dan hadis, ini gejala apa ini. Terus kita punya pemahaman yang memadai tentang pandemi, tentang diri kita, tentang rohani kita, tentang musibah yang terjadi ini sebenarnya bagaimana nih, apa nih gejala apa ini. Itu ada ilmunya. Jadi hakikat segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau mindset kita betul, sikap kita juga betul. Kita sering salah dalam bereaksi dan bersikap karena mindset kita salah. Mindset kita salah karena asupan ilmu pengetahuannya juga keliru. Jadi Islam justru mengajarkan kita dari awal itu banyak membaca, banyak bertanya pada yang ahli. Dia banyak bertanya tapi pada yang ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan yang ahli kalau kamu nggak tahu. Lalu tabayun. Setiap berita-berita tabayun. Lalu ini yang juga tidak kalah penting, kita jangan menjadi agen penyebab tidak stabilnya rohani orang. Kita men-share berita yang belum jelas kebenarannya, berita-berita yang membuat orang ketakutan. Kita ikut menjadi agen namanya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, kafalil mar'i kaziban ayuhadisa bikulli ma sami'ah. Seseorang itu dianggap pembohong kalau dia men-share, menceritakan semua yang dia dengar. Jadi kita nggak boleh begitu. Kita baca, kita dengar, jangan langsung share. Ada kewajiban kita untuk menseleksinya. Kalau kita yakin ini betul, silakan share. Kita tidak begitu selama ini. Terima, share. Bahkan perintah pula, share ke sebanyak mungkin pihak. Padahal berita ini kita belum yakin benarnya. Kalau ternyata hoax, gimana kita menganulirnya, merehabilitasinya? Inilah bahaya terbesar dari tidak bijaknya kita dalam men-share informasi dan sebagainya. Itu bab ilmu. Jadi dalam bab ilmu ini kita dianjurkan untuk membaca, untuk mentelaah, bertanya pada yang ahli, tabayun, rajin ngaji, rajin diskusi dan sebagainya. Ini budaya Islam. Dan biasanya orang yang punya pemahaman yang memadai tentang COVID-19 relatif lebih tenang menghadapinya ketimbang kita yang nggak tahu apa-apa tapi dari berita-berita kesannya mengerikan. Maka para dokter, para ustadz, para ulama, para ahli, para pakar biasanya lebih stabil dia memandang. Kenapa? Karena memang sesuatu itu menakutkan karena berasal dari pikiran kita. Faktanya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, kita takut dengan harimau, tapi ada orang yang akrab sehari-hari dengan harimau. Kenapa? Karena dia mengenal harimau itu bagaimana karakternya. Ular bagi kita mengerikan, menakutkan, tapi bagi sebagian orang itu justru dipermainkan. Jadi begitu juga. Takut dengan ombak, ada orang memang itu kesehariannya berselancar di ombak. Kenapa? Karena dia mengenal ombak itu apa. Jadi mindset kita mesti betul dengan memahami apa yang kita takutkan itu. Dari yang benar, dari sumber yang betul. Bukan dari katanya-katanya, infonya. Tadi saya baca, kemarin saya dengar, nggak begitu. Islam tidak, boleh saja kita terima informasi, tapi saring, tabayun, tanya pada yang ahli, bertanya dan berkonsultasi pada pakar. Itu yang pertama. Jadi
ilmu yang tidak memadai, mindset yang tidak betul, ini penyebab pertama kita agak stabil. Yang kedua, iman. Nah, jadi karena rohani ini datangnya dari Allah, maka kecenderungannya cenderung ingin dekat dengan Allah. Maka kalau ada orang tidak memahami Allah dengan benar, tidak ada waktu rutin untuk mempelajari dan memahami hakikat Sang Pencipta ini memang terancam, ruhnya nggak stabil, nggak kenal Allah siapa. Jadi imannya tidak berada pada porsi yang memadai, sehingga dia tahu Allah tapi tidak yakin dengan kuasa Allah. Nah, jadi kalau kita tahu setelah mempelajari tentang Allah apa, dan kita pahami ternyata, jadi bab iman itu begini, semua kejadian orang beriman meyakini tidak mungkin terjadi kalau Allah nggak izinkan. Itu pertama. Yang kedua, Allah mengizinkan terjadi kalau pada hambanya tidak sudah yakin tidak mungkin karena Allah marah padanya, pasti karena Allah sayang padanya. Lalu apa kesimpulannya? Apakah pandemi namanya? Apakah penyakit ini, musibah ini, kalau alamatnya atau yang mengalaminya adalah orang yang beriman, maka orang beriman yakin seyakin-yakinnya pasti tujuan Allah baik. Bahkan seandainya karena pandemi ini ada orang beriman yang meninggal dunia, keyakinan imannya mengatakan dia syahid. Lalu apa yang membuat dia khawatir dan takut kalau memang ujung-ujungnya dia syahid? Kalau dia nggak meninggal karena pandemi ini, semakin lama dia menderita, dia mendapatkan pahala sabar, dosanya berkurang, pahalanya bertambah. Lalu efeknya, karena efek dari COVID ini katakanlah ekonominya terganggu, masalahnya bertambah terus. Orang beriman juga punya keyakinan, semakin berat masalahnya, berarti dia punya peluang semakin besar untuk mendapatkan pahala. Lalu apakah ini akan disedihkan oleh orang beriman? Jadi iman itu akan membuat seorang yakin kejadian itu terjadi karena izin Allah. Allah kalau mengizinkan pasti tujuannya baik. Allah pasti kalau pada hambanya, cara Allah menyayangi hambanya, kadang memberinya, kadang mengambil, kadang memberinya kesehatan, kadang memberinya penyakit. Semuanya cara Allah menyayangi. Allah kalau sayang pada seorang hamba akan dikasihnya. Tapi kalau Allah tidak mengasihi hambanya, itu juga kena sayang. Ya kayak anak kecil, anak kita umur 3 tahun, sesayang-sayang apapun pada dia, kalau dia minta pisau tajam, nangis-nangis, justru karena sayang kita tak akan kasih padanya. Nah, jadi begitu kita memandang semua kejadian dengan iman, bahwa ini bukan terjadi tanpa skenario, lost control, tapi ada yang mengontrolnya, ada yang memantaunya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hikmah-hikmah yang sebagiannya kita ketahui, sebagian besarnya tidak kita ketahui, tapi kita yakini pasti tujuan Allah baik. Ini yang namanya husnuzon. Orang yang berhusnuzon biasanya stabil. Yang ngeluh kesah tiap sebentar itu biasanya orang yang suuzon pada Allah. Saya udah ibadah kok masih begini juga. Kok kita kena juga apa? Kan kita hamba Allah. Kok gini ya? Pertanyaan-pertanyaan begitu. Percuma. Apalagi kalau sudah sampai pada bab percuma kita ibadah, percuma kita baik. Toh akhirnya kena juga. Ternyata yang terkena COVID bukan cuma orang kafir, orang beriman juga terkena. Itu ciri-ciri orang imannya bermasalah. Orang beriman dia sangat yakin kalau datang sesuatu, orang kafir kena, orang beriman kena, tapi nilainya beda. Bagi orang kafir itu adalah azab, bagi orang beriman itu adalah anugerah. Penyakit anugerah. Jangan cari penyakit. Kita menghindari tentu. Tapi kalau dikasih oleh Allah setelah kita berusaha untuk maksimal menghindarinya, yakinlah ini ada tujuan Allah di balik itu. Berarti iman tingkatkan, keyakinan perbaiki, husnuzan jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal. Jangan lupa, iman itu makin berkembang dengan amal. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik, iman bertambah, dan iman berkurang, turun. Yazidu bitta'ah, iman akan naik meningkat dengan amal-amal taat. Yanqusu bil maksiyah, dia akan berkurang kalau kita pelaku maksiat. Jadi, kalau kita ingin stabil, iman kita stabil, setelah kita perbaiki mindset dan ilmu pengetahuan,
kita tingkatkan amal soleh. Amal soleh itu selain dia memupuk iman, selain dia berbicara agar Allah memberi rahmat, yang dengan rahmat itu Allah akan lindungi kita. Selain dari bahwasanya amal soleh itu bicara tentang rahman, yang dengan rahman itu Allah mengasihi kita. Tapi kita juga percaya bahwa ada janji-janji Allah dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis bahwa ada amal-amal tertentu digunakan sebagai benteng untuk masalah-masalah apapun. Di antaranya, di saat pandemi begini dan masalah-masalah yang tak tahu ujung pangkalnya, tak tahu entah kapan selesainya, kan ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah, hadis tentang istighfar. Rasulullah SAW menyatakan, man lazimal istighfara, siapa yang rutin melakukan istighfar, rutin melakukan kalimat-kalimat istighfar thayyibahnya. Rutin itu artinya apa? Laziman itu artinya apa? Tidak sekali 2 kali, tidak insidentil, tapi betul-betul rutin tiap hari dan porsinya betul-betul seimbang. Hari ini istighfar 10 kali, besok istighfar 100 kali. Oh, enggak begitu. Dia rutin dan memang menjadi wirid hariannya. Kalau Rasulullah SAW biasanya merutinkan istighfar itu 100 kali sehari. Dalam hadis lain 70 kali. Kalau itu dilakukan, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang rutin istighfar, Allah berikan untuknya setiap masalah, kesulitan, ada solusinya. Makhraja. Jadi kalau kita atau siapapun lah namanya hari ini tidak bertemu juga dengan solusi-solusi terbaik menghadapi 19 ini, bingung juga menyelesaikan masalah ini, nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu pangkalnya, nggak ketemu penyebabnya, tak terurai bagaimana penyelesaiannya, gelap, berarti perbanyak istighfar. Karena Allah janjikan, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap masalah, ini janji nih, ada solusi. Jadi masalah kita tuh sudah ada solusinya, cuma kita nggak lihat. Kenapa nggak kita lihat? Tertutup. Apa yang menutupinya? Biasanya dosa. Maka tembuslah tirai penutup itu dengan istighfar. Wa ja'ala min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja. Kalau ada galau, nggak tenang, ya kayak gini lah, kita nggak stabil terus, Allah beri hiburannya, Allah berikan penghiburnya segala macamnya. Jadi masalah-masalah nggak tenang, nggak ketemu apa penyebabnya, apa ininya, perbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu lam yahtasib. Kita cemas juga pandemi ini berakibat pada ekonomi global, juga ekonomi kita dalam sektor pribadi, individual. Kalau judulnya ekonomi, istighfar juga solusinya. Apa itu? Allah beri dia rezeki dengan cara-cara yang ia tidak duga-duga. Rezeki yang dia bahkan tidak prediksi. Istighfar. Ya tak berarti perbanyak istighfar. Lalu, hati kita nggak tenang, amal apa kira-kira yang bagus untuk tidak tenang? Secara umum zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah hatimu akan tenang. Lalu apa lagi? Kita nggak tahu nih entah apa yang akan terjadi, keburukan atau musibah-musibah apa lagi yang akan muncul. Kalau itu sedekah, bukankah ada hadis menyatakan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu membentengi seseorang dari 70 potensi bencana. Bencana Covid, apalagi bencana resesi, bencana apa kira-kira akan muncul. 70 potensi bencana ditolak atau dilindungi kita darinya oleh sedekah. Banyak sedekah. Lalu saya tolong menolong. Kenapa saya tolong menolong? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong hamba Allah. Jadi masalah-masalah nggak selesai ini sebenarnya bagi Allah gampang menyelesaikannya. Kita mau minta tolong ke siapa? Minta tolong pada Allah. Dokter sudah angkat tangan, para pakar sudah pusing, para analis sudah buntu, ada Allah. Nah, agar pertolongan Allah turun, ada hadis Rasulullah SAW menyatakan, Allahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seorang hamba
selama hamba itu gemar menolong saudaranya. Perbanyak menolong, saling tolong menolong, bersedekah, istighfar, zikir, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, banyak taubat dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, sekarang kan kita dibatasi untuk ke masjid. Untuk ke masjid dibatasi, untuk ibadah tidak. Nggak bisa di masjid, kan bisa di rumah. Oh, kan kita tidak seleluasa dahulu lagi untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebaikan. Kita dia social distancing, kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul untuk puasa bareng, untuk buka bareng, untuk kegiatan sosial bareng dan segala macam. Kan kegiatan ibadah kan tidak hanya itu. Bahkan kalau kita tidak bisa ke masjid karena uzur syar'i, sekalipun kita sholat di rumah, kita tetap dapat pahala sholat ke masjid. Apa coba? Oh, kita nggak bisa Jumat, padahal kita sangat ingin Jumat, kita tetap dapat pahala Jumat. Jadi apa yang membuat kita akhirnya beralibi? Apalagi kalau kita bicara tentang zikir dan baca Quran. Baca Quran itu bahkan bisa di mana-mana. Bahkan dalam kesendirian, berzikir, berdoa dan baca Quran justru lebih khusyuk, justru lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, jadi seharusnya idealnya seorang muslim akan memiliki stabilitas ruhiyah yang memadai kalau tiga hal utama ini dimiliki. Yang pertama, ilmu yang memadai, ilmu yang benar tentu saja ya, tentang hakikat musibah itu apa, pandemi ini apa, takdir itu apa, roh itu apa. Itu perlu ngaji, perlu banyak ngaji, perlu banyak diskusi kayak ini. Yang kedua, iman, keyakinan kita bahwa segala sesuatu ini sudah ada skenarionya dari Allah. Kita hanya menjalani, kita hanya berusaha. Allah hanya ingin melihat kita. Bahkan Allah katakan keimanan kita itu tidak bisa diklaim, kita klaim kalau belum ada ujiannya. Apakah kamu akan menyangka kamu diakui beriman padahal kamu belum diuji? Sebenarnya ayat ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang mukmin itu merasa dia sudah diakui keimanannya, klaimnya bahwa dia orang beriman padahal belum ada ujiannya? Dan ingat, ujian ini bukan kita saja mengalaminya. Bahkan ujian-ujian terbesar, ujian-ujian berat melebihi pandemi ini dialami oleh para nabi dan rasul, orang-orang terdekat dan terbaik, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Tapi keimanan kita juga mengajarkan bahwa sangat mudah bagi Allah menolong sesuatu yang mustahil ditolong kata manusia. Sebagaimana Allah sudah membuktikan menolong hambanya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Di belakang ribuan tentara mengejar, di depan laut luas membentang. Kata logika analis manapun, mustahil selamat. Hancur sudah Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi mereka percaya ada Allah. Gampang bagi Allah. Laut yang tidak ada jembatannya, tidak ada jalannya, tapi Allah Maha Kuasa dengan pukulan tongkat Nabi Musa jadi jalan. Selamat. Allah juga sudah pernah membuktikan bagaimana dia menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Ikan ini masuk ke dalam lautan sekian hari, sekian malam. Logikanya siapapun pasti mengatakan 100% mati. Itu logika. Tapi iman mengatakan kalau Allah belum berkehendak mati, tidak mati. Maka Nabi Yunus Allah selamatkan. Nabi Ibrahim juga Allah selamatkan dari kobaran api yang maha dahsyat ketika dia dilemparkan oleh Raja Namrus. Nabi Nuh juga tsunami terbesar dalam sejarah itu zaman Nabi Nuh. Hampir semua yang hidup ketika itu mati kecuali yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah selamatkan. Begitu juga Nabi Ayub dan sebagainya. Jadi ini barangkali sekilas terkait tiga kiat kita untuk menghadapi berbagai macam musibah, sebenarnya bukan cuma pandemi, berbagai macam masalah, yaitu tingkatkan ilmu yang benar, tingkatkan iman, tingkatkan amal. Dengan tiga ini kalau kita serius, mudah-mudahan kita stabil. Bahkan kita siap sekalipun kita mati karenanya. Karena bagi orang beriman, mati oleh penyakit seperti virus COVID-19 ini mati syahid. Begitu. Ya. Baik. Ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Pengantar baru Ustadz ya. Pengantar diskusi. Pengantar diskusi. Baik teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau boleh kita katakan sebenarnya kecemasan ini kecemasan yang berlebihan mungkin ya Ustaz ya? Lebih karena tidak yakin dengan
takdir ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi ya sebelum kita masuk ke diskusi, kita ulangi bagi teman-teman nanti yang ada pertanyaan silakan kirimkan pertanyaannya lewat pesan WhatsApp. Karena kita tidak bisa cek pertanyaan lewat komentar di sini. Teman-teman bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0897 46 62 047. Kita ulangi 0897 46 62 047. Atau kalau teman-teman kesulitan untuk mengirimkan pertanyaan lewat pesan WhatsApp, bisa tuliskan di komentar, nanti insya Allah akan ada panitia yang mencatat pertanyaan dan mengirimkan ke nomor yang sudah disediakan tadi. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa Ustaz, Ya. jadi dari pemaparan Ustaz ini kita teringat juga satu hal gitu ya Ustaz ya, tentang ibadah atau amal yang biasa kita laksanakan. Biasanya kan kita kalau khususnya laki-laki ini ke masjid gitu ya Ustaz ya. Jadi yang mungkin ini sudah masalah yang berulang ditanyakan tentang ibadah berjamaah ke masjid ya, bahkan sampai sekarang pun masih dipermasalahkan gitu Ustaz ya. Meskipun sudah boleh ke masjid sebagian daerah yang mungkin sudah relatif kondusif, tapi kan masih tetap diberikan aturan menjarakkan saf. Jadi sebagian teman-teman merasakan mungkin ada ketidakpuasan atau ada rasa nggak afdol gitu Ustaz, beribadah dengan protokol COVID seperti sekarang. Itu cara menanggapi atau apakah itu termasuk kecemasan atau pikiran yang berlebihan gitu, merasa nggak afdol beribadah seperti sekarang gitu Ustaz? Pertama begini, memang dalam bab ibadah itu rasa perlu, tapi bukan faktor utama. Ibadah itu faktor utama lah niat. Jadi memang kita terbiasa sholat ke masjid. Sekarang nggak ke masjid, tuh rasanya gimana gitu. Kita biasa lebaran itu silaturahmi, sekarang nggak boleh, rasanya gimana? Itu bab perasaan. Tapi kalau bicara bab ibadah, kan dalam ibadah itu ada yang namanya rukhsah. Kita akan mengerjakan sesuatu, tetapi ternyata terhalang oleh sesuatu yang juga Allah yang menetapkan. Biasanya kita kalau sholat wudhu, maksimal wudhu kita. Sekarang air nggak ada. Tayamum itu cuma menepukkan tangan ke soid, ke dinding atau ke tanah, lalu kita usapkan ke muka. Rasanya gimana gitu? Cuma tangan dan muka. Nggak basah gitu. Nggak afdol, nggak gimana gitu. Tapi kan perasaan. Itu perasaan. Tetapi dalam ibadah itu kan ada landasannya. Pahalanya nggak kurang-kurang. Orang yang sholat dengan tayamum dibanding orang sholat dengan wudhu, itu pahalanya sama. Kalau niat dan keikhlasannya sama. Ada orang ingin ke masjid, tapi tak bisa ke masjid karena sakit. Yang lain ke masjid, dia merasa rugi, merasa kurang. Kalau perasaan boleh saja, tapi sebenarnya dia harus yakin bahwa bagi orang yang tidak bisa karena ada usul syar'i, padahal dia ingin mengerjakannya, dia dapat pahala yang sama. Jadi tidak bisa ke masjid seperti biasa. Pada saat saya ingin ke masjid, kalau betul dan jujur Anda merasa rugi tidak ke masjid, tapi nggak bisa ke masjid karena ada halangan syar'i ini, maka jangan khawatir, insya Allah pahalanya sama. Nah, jadi ngotot untuk tetap melanggar protokol COVID dengan alasan mati di tangan Allah, kita hanya takut pada Allah, itu betul, kita hanya takut pada Allah, mati di tangan Allah. Tapi Allah kan juga memberikan kita arahan bahwa kita mesti mengikuti sunnahnya. Ada bahaya, sunnahnya apa? Menghindar. Ada ular, ya menghindar. Dan dalam bab-bab seperti ini Rasulullah kan juga mencontohkan. Beliau bukan orang yang nggak takut mati, tapi ketika perang beliau pakai tameng, pakai baju besi, latihan segala macam. Jadi itu sunnahnya. Ikuti dulu sunnatullah, usaha ikhtiar manusiawi ini, sisanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hantam kromo, nggak takut ini, nggak takut itu. Pokoknya kita mau sholat nih, mau berwudu. Ternyata di sungai ada buaya. Kita mau sholat, padahal ada solusinya, tayamum.
Tapi ini orang ngotot katakanlah berani gitu ya. Ya udah kalau ajal pertama mati, kalau udah mati syahid insyaallah. Dia tetap ngotot ke situ berwudu padahal di situ ada buaya besar. Itu namanya hantam kromo. Nah, jadi ketika ada halangan syar'i dan halangan syar'i itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir, kita tetap mendapatkan pahala seperti yang kita niatkan walaupun yang kita kerjakan tidak seperti yang selama ini kita kerjakan. Jadi nggak bisa ke masjid, nggak bisa, bahkan ini yang luar biasa. Soft sekarang kan jarang-jarang ya. Ada orang mengatakan perintahnya, sunnahnya kan rapatkan dan luruskan saf. Sekarang jarang-jarang nggak sah sholatnya. Pertanyaan pertama, siapa bilang orang sholat kalau safnya jarang nggak sah? Apakah rapatnya saf termasuk sah sholat? Enggak. Rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan saf, karena rapat dan lurusnya saf itu menambah kesempurnaan salat. Jadi kalau saf enggak rapat, enggak lurus, batal salat kita. Enggak, cuma enggak sempurna. Ketidaksempurnaan gitu kan. Nah, sekarang kita tidak merapatkan saf bukan karena tidak ingin mendapatkan kesempurnaan itu. Menghindari bahaya yang dikhawatirkan. Karena pakar-pakar mengatakan begitu. Kita kan terimanya kan dari pakar. Pakar itu kan juga perintah agama. Fas'alu ahla zikri. Tanya pada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Bab kesehatan kita percaya pada ahli lah. Jangan bab kesehatan kita sok tahu menjawabnya ini. Pakai sampai tuduhan konspirasi mungkin ada, tapi jangan itu satu-satunya. Ini konspirasi, ini. Bahwasanya ini mitos, ini nggak ada. Faktanya banyak meninggal, banyak mati. Jadi mungkin ada konspirasi membonceng di tengah-tengah pandemi ini, mungkin ada. Tapi jangan kita abaikan juga fakta bahwa banyak yang sudah meninggal karena apa ini. Nah, kemudian ulama sudah memberikan arahan, ikuti protokol COVID. Itu kalau bukan ulama yang kita ikuti, siapa lagi? Bab kesehatan kita dari kasih arahan oleh dokter. Bab ibadah diberi arahan oleh MUI. Lalu siapa yang kita ikuti kalau bukannya dua ini? Nah, jadi saya pikir kalau ada masih ada juga orang yang ngotot melanggar protokol COVID ini, kita husnuzan dia semangat agamanya tinggi. Cuma perlu kita ingatkan, beragama selain dari semangat perlu ilmu. Terlebih dari semuanya itu, kalau ada juga perbedaan-perbedaan asal berdasarkan ilmu, itu namanya khilafiyah. Ya nggak bisa kita cela juga. Seolah orang yang nggak ke masjid karena takut COVID itu imannya bermasalah. Yang sah jangan-jangan tuh tawakalnya kurang. Nggak begitu. Jadi fenomena ini perlu disikapi dengan ilmu. Dan memang kalau bab ilmu ini, kalau bab kesehatan tentu ke dokter, kalau bab agama tentu ke ulama. Itu aja patokannya. Selebihnya kalau masih berbeda, kita saling menghormati aja lah. Nggak usah pula kita yang tidak merapatkan selalu dituding kurang tawakal, kurang kuat imannya segala macam, takut mati. Padahal kita hanya takut pada Allah. Takut pada Allah itu betul. Tapi kan alami juga Allah berikan kita rasa takut pada bahaya-bahaya yang itu juga Allah yang memberikan sunatullahnya. Ada ular, ada ini, ya kita hindar. Ada banjir, kita lari menyelamatkan diri, bukan enggak takut pada Allah. Yeah. Bahkan ini mungkin termasuk sikap mengambil rukhsah ini yang dikatakan Nabi, Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah. Nabi kalau diberi pilihan dua hal selama tidak dosa, beliau pilih yang paling ringan. Itu alamiah. Nah itu juga ruh agama kita sebenarnya. Ruh agama itu memberikan ruang untuk mengambil mana yang mudah, yang ringan, selama itu memang niat kita bukan mencari keringanannya, tapi mengikuti perintah yang memberikan keringanan. Jadi Nabi begitu, pilih keringanan Allah, dan itu sedekah. Sedekatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Bahwa rukhsah itu sedekah Allah, yang dengannya Allah bersedekah, terima sedekah Allah itu. Gitu. Baik, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan lewat komentar ataupun ke pesan WhatsApp ke nomor 089746620047. 089746620047. Ya, masih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita diskusi dengan Ustadz ya, terkait dengan materi yang sudah beliau sampaikan tadi. Jadi tadi kan Ustadz sampaikan ada beberapa contoh ibadah atau amalan yang bisa kita lakukan, dan ini kan sifatnya lebih ke pribadi gitu ya Ustadz ya.
Ya. Melazimkan istighfar, kemudian zikir, sedekah, saling menolong, dan ibadah-ibadah pribadi lainnya gitu ya San ya, yang artinya tidak harus bersama-sama. Tapi kalau misalnya kondisinya ya, kalau kita lihat sudah cukup kondusif untuk melaksanakan aktivitas berjamaah gitu, kira-kira gimana Ustaz? Apakah lebih afdol kita ambil berjamaahnya atau kita tetap beribadah sendiri misalnya? Dia hukum aslinya kan, kalau kayak sholat kita contohkan ya, hukum aslinya sholat berjamaah itu jauh lebih afdol, hukum aslinya. Lalu karena ada COVID ini, protokol COVID mengatakan tidak dulu berjamaah. Oke, berarti ada asbabnya. Tapi ketika asbab ini hilang, itu kembali ke hukum asli. Jadi kalau sudah ada daerah-daerah hijau, berarti berdasarkan protokol COVID kesehatan itu sudah boleh berjamaah. Itu tidak ada lagi rukhsah salat di rumah. Jadi kita mengambil keringanan ini karena ada penyebab. Ketika penyebabnya hilang, kembali ke azimah. Jadi hukum itu dua ya. Hukum asal atau hukum asli itu namanya azimah. Contoh, salat zuhur itu 4 rakaat. Tapi kalau ada sebab musafir, bisa 2 rakaat, kasar namanya. Kalau kita udah nggak musafir lagi, kembali ke 4. Jadi ada faktor membuat kita mengambil hukum alternatif atau hukum rukhsah. Tapi ketika faktor itu hilang, kembali ke hukum awal. Itu azimah. Nah, sholat di masjid itu kan hukum asalnya berjamaah bagi laki-laki. Karena masalah COVID ini, ada arahan dari ulama dan protokol COVID, boleh kita sholat di rumah. Ya. Sekarang status daerah kita yang tadinya merah sudah menguning dan sekarang hijau. Berarti kembali ke hukum asal, ramaikan lagi masjid. Nah, tentu, bagaimana kita menilainya? Tidak bisa hitam putih. Per kasus, per tempat, per daerah. Untuk daerah yang masih merah, tentu masih berlaku protokol COVID. Untuk daerah yang kuning, mungkin ada protokol COVID yang sudah agak longgar. Tapi kalau sudah hijau, berarti sudah masuk ke normal, bukan lagi new normal. Sudah normal, berarti seperti biasa. Jadi kita lihatlah kasusnya di mana, tempatnya di mana, kondisi seperti apa, maka hukum memang berlaku dan berkembang sesuai dengan perkembangannya kondisi. Bukan tidak konsisten, itulah agama. Agama itu luas dengan batasan-batasan yang syar'i. Tapi tetap harus mengikuti arahan dari, artinya bukan tidak bisa kita sendiri yang menentukan ini sudah apa gitu ya, harus ada pihak yang berwenang ya. Kan tadi ada basic ilmunya. Kalau bab kesehatan itu tentu pakar kesehatan yang lebih tahu. Ya. Kalau bab agama ulama yang tahu. Jadi jangan, makanya yang kita herankan adalah sebagian dari saudara kita itu mengenyampingkan pendapat pakar, mengenyampingkan foto ulama hanya karena berita-berita di medsos. Dia baca di medsos, dia dengar di YouTube, oh ternyata ini hanya konspirasi, ternyata ini tidak seperti yang ini, maka jadi sumber dia bergerak itu ilmunya, basicnya justru tidak kuat. Karena basic ilmu itu harus teruji, terbukti, dan oleh ahli. Medsos ini bukan salah semuanya, tapi kita seleksi karena sebagiannya salah. Nah, medsos ini kayak inilah, kayak berita-berita Israiliyat. Berita-berita Israiliyat itu kan arahan dari Rasulullah, jangan tolak semuanya, jangan terima mentah-mentah. Seleksi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Jadi nggak boleh kita sebenarnya yang memutuskan. Kecuali kalau ulama sudah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan, kalau ulama ya, kalau memang dia punya kapasitas, kan biasa saja ulama khilafiyah ya. Ulama melahirkan pendapat, ternyata ada 2 pola pendekatan ulama. Kalau khilafiyah begitu, terserah kita pilih yang manapun nggak apa-apa. Yang jangan terjadi itu adalah jelas ulama memberikan arahan, para pakar juga memberikan arahan, kita berbeda dari arahan mereka berdua. Karena informasi yang kita baca di sini, kita dengar di sini, informasi yang nggak jelas lah. Dan kalaupun ada khilafiyah seperti Ustaz sampaikan tadi, tetap saling menghormati apa. Harusnya begitu. Khilafiyah itu kan artinya berbedanya ahli dan ulama dalam menganalisa. Karena berbeda mereka, berbeda hasilnya. Hasil berbeda pasti kita mengikuti yang mana, ya silakan mana yang kita setelah kita pelajari kita ini, ternyata kita lebih cenderung ke nggak apa-apa. Justru yang bikin ribut kadang-kadang kan di situ, Ustaz. Yang bikin ribut itu kita ingin orang lain sependapat dengan kita. Betul. Kita ingin menyeragamkan sesuatu yang beragam. Dan itu bertentangan juga dengan sunnatullah. Sunnatullah itu manusia itu beragam, pendapat berbeda-beda. Jangankan kita,
istri-istri Nabi antara mereka juga ada perbedaan. Para sahabat Nabi ridwanullahu anhum juga ada khilafiyah. Jadi mereka yang generasi terbaik aja berbeda, apa masa kita enggak ini. Umar dan Abu Bakar itu dalam banyak hal berbeda dia. Rasulullah karena ikut pendapat Umar, karena ikut pendapat Abu Bakar. Nah, mereka yang terbaik aja begitu. Masa kita sekarang ingin memaksakan harus sama, harus pendapatnya ini, harus ikut kita? Enggak, itu penyebab dari katakanlah perpecahan itu. Memaksakan, menyamakan sesuatu yang sebenarnya beragam dari sananya, dari awalnya. Baik, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, masih kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Insyaallah kita pukul 9.45 kita sampai di penghujung acara kita. Jadi masih ada sekitar ya maksimal 5 menit lagi waktu untuk kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sampaikan lewat komentar atau langsung ke pesan WhatsApp di nomor 0897466047. Ya, sambil menunggu pertanyaan kita ulas kembali apa yang tadi disampaikan Ustadz. Jadi penyebab terbesar sebenarnya ada perasaan was-was, galau tadi itu karena kurangnya iman ya. Karena kurangnya amal, karena kurangnya ilmu. Ya, karena ruh bermasalah karena banyak melakukan dosa maksiat gitu ya Ustaz ya. Iya, karena ruh itu makanannya itu zikir, makanannya taat, makanannya amal soleh. Kalau nggak kita kasih makan, atau kita kasih makan tapi salah, nah, maka ya karena ruh itu memang diciptakan begitu dekat pada Allah, suka dan cenderung melakukan kebaikan dan amal soleh. Nah, kalau itu tidak kita kerjakan, jelas dia berontak, gelisah dia. Nah, jadi kalau kita nggak ke masjid, di rumah juga jarang baca Quran, ya gelisah dia. Tapi kalau kita nggak bisa ke masjid karena katakanlah protokol COVID, tapi di rumah kita maksimalkan baca Quran, insya Allah tetap tercukupi gizinya. Kita nggak bisa sholat Jumat, tapi di rumah nggak juga sholat zuhur, nah, gelisah dia. Kadang-kadang kita melihat kondisi kayaknya kemarin waktu awal-awal diterapkan PSBB atau lockdown itu, kayaknya semuanya berontak gitu pengen ke masjid gitu Ustaz ya. Semuanya berontak ke masjid. Tapi sekarang waktu udah dibuka, setelah new normal, yang ke masjid yang kembali juga. Jadi kita ya sebagiannya begitu. Jadi kita protes, tapi setelah itu dilonggarkan nggak juga ke masjid. Yang protes itu kadang-kadang nggak ke masjid juga. Tapi sudahlah, intinya lah kita semua kita memang harus menjadi ahlul masjid. Ketika kita dihalangi untuk ke masjid karena satu kasus, ya udah kita di rumah tapi menjadikan rumah kita sebagai masjid. Kemarin juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana rasanya kita jauh dari Allah, bagaimana rasanya kita jauh dari masjid. Itu Allah sedang memberi isyarat bahwa ada masanya kita ingin mengerjakan sesuatu kebaikan tapi tidak bisa mengerjakannya. Kayak PSBB kemarin, kita ingin ke masjid, nggak bisa ke masjid. Kita ingin silaturahmi, nggak bisa. Ini warning bahwa ini masih mending PSBB bisa dilonggarkan atau COVID akan selesai insya Allah. Tapi akan ada masanya nanti, di mana ketika itu kita ingin beramal soleh, kita ingin berbuat, kita ingin beribadah, kita ingin berzikir terus, sangat ingin, tapi nggak bisa lagi setelah mati. Jadi yang kemarin itu betul-betul memberi pelajaran bagi kita, mumpung masih ada waktu untuk ke masjid lah. Karena PSBB 3 bulan kemarin itu betul-betul menyiksa orang yang memang suka ke masjid. Dia ingin ke masjid tapi nggak bisa. Dia ingin Jumat tapi nggak bisa. Begitulah rasanya. Ingin beribadah tapi nggak bisa lagi. Tapi kan hanya kemudian ada new normal, agak dilonggarkan. Tapi nanti akan datang masanya benar-benar kita ingin sedekah, ingin ibadah, ingin berbuat baik, ingin membantu, ingin berbakti, ingin sholat, ingin baca Quran. Keinginan yang luar biasa tulus dan luar biasa besarnya. Tapi nggak bisa lagi. Kapan itu? Ketika kita sudah meninggal dunia. Dan ayat-ayat banyak menceritakan orang sudah meninggal dunia itu keinginannya satu saja. Ingin hidup lagi karena dia ingin beribadah dan berbuat baik. Sayangnya sudah nggak ada lagi kesempatan. Jadi COVID ini juga memberikan pelajaran bagi kita bagaimana tersiksanya kita yang biasanya beribadah nggak bisa beribadah dengan maksimal. Nah, maka sekarang alhamdulillah masih ada waktu
Kalau kita beribadah sesuai dengan protokol COVID ini, nggak maksimal pelaksanaannya, asal maksimal niatnya, maksimal pahalanya insyaallah. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Jadi waktu kita juga sudah sampai di penghujung acara. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan kajian online kita pada pagi hari ini, kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kajian yang kita laksanakan pagi ini bermanfaat untuk bekal kita, untuk menjaga stabilitas ruhiyah kita, stabilitas iman kita dalam masa pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz, solusi agar kita tetap stabil ruhiyah yaitu tingkatkan ilmu kita, tingkatkan iman kita, dan juga tingkatkan amal soleh kita masing-masing. Demikian program kajian kita pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah mengikuti, dan tentu saja kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua, pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, dan amin. Termasuk keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang sudah Allah janjikan melalui nabinya, tetap kita dapatkan meskipun kita melaksanakan kajian ini atau majelis ini dalam format online, ya Ustaz, ya. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.